Selamat datang kembali di sesi pendalaman kita. Hari ini kita akan menggali beberapa wawasan kunci dari buku The Rules of Management oleh Richard Templer. Iya, buku ini kan isinya soal aturan-aturan tak tertulis ya untuk jadi manajer yang sukses dan efektif. Betul. Nah, misi kita kali ini adalah mengekstrak beberapa aturan penting yang bisa langsung relevan buat Anda, terutama dalam menavigasi hubungan dan tanggung jawab manajerial. Siap. Banyak aturan menarik di buku ini. Oke, mari kita bedah ini. Salah satu yang pertama langsung menarik perhatian saya, itu soal kontras antara tanggung jawab dan kredit. Oh, yang aturan 17 dan 18 itu ya? Iya, betul. Aturan 17 bilang, kalau tim gagal, manajer ambil semua tanggung jawab. Tapi aturan 18, kalau tim sukses, kasih semua kredit ke tim. Ini kayaknya butuh keberanian ya. Manajer, titik. Tapi menariknya buku ini bilang, sikap berani ambil tanggung jawab ini justru dilihat atasan sebagai kualitas pemimpin masa depan. Oh gitu, bukan sebagai manajer yang gagal ya? Bukan, justru ini membangun fondasi kepercayaan gitu. Nah, sebaliknya, pas tim sukses, ini aturan 18. Ya. Kreditnya kasih semua ke mereka. Jangan pernah bilang, tim saya yang melakukannya, seolah-olah kita mau nunjukin siapa dalangnya. Jadi cukup bilang, mereka tim yang fantastis, gitu aja. Betul. Templar bilang ini bisa menghasilkan loyalitas yang luar biasa dari tim. Jadi, ya, kedua aturan ini kayaknya bekerja sama membangun budaya akuntabilitas dan juga penghargaan. Manajer melindungi pas gagal, mengangkat pas sukses. Oke, masuk akal. Investasi jangka panjang ya jadinya. Iya, dalam hubungan tim. Nah, selain itu, buku ini juga punya pandangan tegas soal politik kantor, aturan 90. Pesannya jelas banget, jangan main politik. Benar. Aturan 90 itu menyarankan kita menjauh dari drama, fokus pada hasil, bergaul sama orang-orang yang fokus kerja tanpa perlu menjatuhkan orang lain. Integritas itu aset utama, katanya. Wah, ini penting nih. Dan ini nyambung ya ke aturan 91. Jangan mengkritik manajer lain. Iya, nyambung banget. Buku ini bilang, bahkan kalau Anda lagi bersaing nih, mengkritik rekan kerja atau manajer lain nggak ada gunanya, malah ngerusak. Jadi, mending jaga sikap profesional aja. Betul, itu justru bangun reputasi Anda sebagai orang yang jujur, bisa dipercaya. Nah, kalau kita lihat gambaran besarnya, daripada bersaing negatif, aturan 92, share what you know, malah menyarankan berbagi pengetahuan. Oh, jadi bukan malah bikin pesaing dong? Bukan, ini lebih ke mentoring, memberdayakan orang lain. Anda bahkan mungkin lagi melatih calon pengganti Anda yang justru memungkinkan Anda naik ke jenjang berikutnya, kan? Jadi pendekatannya lebih ke kolaborasi ya, bukan saling sikut. Tepat, ini yang bedain manajer biasa sama manajer yang bawa dampak positif. Nah, ini jadi jembatan yang pas ke aturan 93. Jangan mengintimidasi. Setelah kita bicara soal bangun lingkungan positif, nggak main politik, nggak ngeritik, malah berbagi ilmu, pakai intimidasi kayaknya bakal merusak semua ya. Betul sekali. Intimidasi itu kan kebalikan total dari kepemimpinan yang dibahas di aturan-aturan sebelumnya. Ini cuma bikin orang takut, bukan hormat. Ya, suasana kerja jadi nggak enak pasti. Banget. Menghambat ide, kolaborasi jadi susah. Manajer yang efektif itu, menurut buku ini, bangun pengaruh lewat kepercayaan dan pemberdayaan. Bukan maksa atau ngancem. Garis bawahi pentingnya integritas dan rasa hormat yang udah dibahas sebelumnya. Oke. Pendekatan Templar ini konsisten banget ya, arahnya ke membangun tim yang kuat lewat integritas dan rasa hormat. Nah, terakhir nih, ada aturan 106. Be in command and take charge. Kuasai situasi dan ambil kendali. Gimana ini bedanya sama jadi bos otoriter? Nah, ini beda. Aturan 106 itu bukan soal jadi otoriter, tapi soal memberikan kepastian arah. Tim itu butuh pemimpin yang jelas, sosok yang bisa diandalkan. Kuat dan terpercaya, kayak kapten kapal gitu. Jadi kalau nggak ada kepemimpinan yang jelas, tim bisa bingung ya? Bisa merasa tersesat, iya. Kehadiran manajer yang pegang kendali itu ngasih rasa aman dan fokus. Ini lebih ke tanggung jawab kepemimpinan, bukan soal kekuasaan semata. Oke, jadi kalau kita rangkum nih, buat Anda yang mendengarkan, buku ini menekankan pentingnya ambil tanggung jawab penuh saat gagal, tapi berikan seluruh kredit saat sukses. Lalu jaga integritas. Hindari politik kantor, jangan kritik rekan, dan yang penting juga, jangan pernah pakai intimidasi. Sebaliknya, bagikan pengetahuan dan pimpinlah dengan kehadiran yang jelas dan meyakinkan. Begitu ya intinya? Iya,
Kurang lebih begitu. Tapi yang menarik adalah aturan-aturan ini kan kedengarannya masuk akal ya. Tapi sering kali jadi tantangan buat diterapkan konsisten sehari-hari. Benar juga, butuh kesadaran diri dan upaya terus-menerus kayaknya. Pasti. Apalagi kalau lagi di bawah tekanan ya kan? Nah, ini mungkin jadi bahan refleksi ya buat Anda. Dari beberapa aturan yang kita bahas tadi, tanggung jawab versus kredit, terus integritas dalam hubungan kerja, termasuk tidak mengintimidasi dan berbagi ilmu, sama memimpin dengan tegas, kira-kira aturan mana nih yang menurut Anda paling menantang untuk dijalankan secara konsisten? Iya, coba direnungkan. Dalam peran Anda sekarang atau mungkin di masa depan, kenapa aturan itu yang paling menantang? Terima kasih sudah menyimak pembahasan mendalam kita kali ini. Sampai jumpa di sesi berikutnya.